lahan yang memang dipersiapkan untuk tanam segera. Ini kira-kira umur 20 hari. Ini di sebelah sini sudah siap ditanam. Nah, ini nanti kita saksikan para petani yang mau tanam supaya kita bisa menyaksikan tanamannya. Nah, ini benih-benihnya sudah ada di tengah sawah. Sebagian sudah ditanami dan sebagian ada petani yang sedang mengurus air, karena ini sebagian sana memang butuh air tapi sebagiannya malah membuang air. Nah, ini perlu saling pengertian, karena bertani itu untuk kebersamaan dan jangan mengganggu sawah yang sudah siap ditanami. Ini kalau misalnya air seperti ini nggak butuh penyebaran urea di lahan. Mudah-mudahan nanti para petani bisa memanfaatkan keunggulan pupuk organik. Nah, ini Bapak Karno. Nah, ini para petani. Lahan yang mau ditanami memang sekarang musim tanam, termasuk musim sadon, yang petani rata-rata setelah panen memang langsung digarap sawahnya dan bibit-bibitnya sudah siap di sawah. Ini memang petani harus gercep, karena sebagian orang membuang air, sebagian membutuhkan. Nah, ini kadang-kadang lucu, tapi memang harus diperhatikan bahwa para petani memang sedang satunya pengurangan air, satunya membutuhkan air, karena irigasinya itu enggak sinkron, karena irigasi melalui sawah bukan melalui irigasi yang seharusnya. Tapi para petani ini kalau nggak diatur sendiri-sendiri, ini nanti ada yang kelebihan air dan juga ada yang kekurangan air. Ini menyenangkan sekali. Ini kalau pagi hari mungkin petani-petani pada tanam, tapi karena saya ngambilnya sore hari ini, jadi melihat benih-benih yang akan ditanam di daerah sini. Nanti kalau pagi hari ini rame kayaknya. Ya. Nah, ini memang asik kalau di sawah. Nanti para petani petanam umur 10 hari ada yang menyebar urea. Nanti pada usia 20 hari baru penyemprotan melalui menggunakan organik. Nah, ini sudah putar balik ke sini. Mudah-mudahan nanti biar petani bisa menyaksikan perbedaannya, penyemprotan pertama dengan penyemprotan kedua, dan nanti pada hasil panennya seperti apa. Karena ini sangat simpel dan juga mudah diikuti. Yang penting penyemprotannya itu seperti motong rumput dan pucuk-pucuknya aja yang disemprot, supaya enggak terlalu jongkok atau tangannya terlalu ke bawah, supaya yang kita sasar adalah stomata, daun, dan kalau pucuknya yang disemprot insya Allah itu lebih kena, karena daunnya nggak terlalu ke batang. Nah, ini supaya nanti petani-petani lainnya bisa mengikuti jejak Pak Wagiman yang selalu setiap musim menggunakan pemupukan seperti ini, karena beliau merasa lebih simple pengerjaannya dan juga halo Pak. Halo, organik mantap. Cis. Nah, ini Bapak Wagiman memang saya harapkan nanti bisa bercerita ke petani-petani lainnya tentang kualitas atau hasil kemarin, supaya petani mengikuti jejak beliau, supaya petani lebih mudah, lebih irit, dan juga bisa membenahi lahan. Karena penting sekali untuk pembenahan lahan
supaya lahan menjadi subur, dan juga yang terpenting penekanan biaya itu bisa dicapai para petani, supaya petani tidak menjadi tergantungan sama kimia, dan juga punya mental pengusaha, bukan mental subsidi. Karena orang yang mental subsidi itu akan sangat-sangat merugikan diri sendiri karena tidak berinovasi. Kalau Bapak Wagiman sendiri memang inovasi dan sangat inspiratif karena selalu menggunakan pemupukan yang simple dan juga biaya yang sangat ringan dikeluarkan, karena hanya butuh 1 botol untuk 100 ubin untuk 2 kali penyemprotan, dan juga hasilnya tidak kalah dengan pemupukan full kimia karena hasil lebih bagus dan juga hasilnya lebih berbobot daripada yang menggunakan pemupukan kimia. Karena di organik ini sendiri hanya 2 kali aplikasi atau penyemprotan, yakni pada usia 20 hari dan usia 40 hari. Nah, ini sudah bisa mencegah seperti belalang dan keong dan walang sangit sudah tidak perlu ada penyemprotan, karena pupuk di organik ini mampu untuk menahan atau kebal terhadap hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, ini Bapak Wagiman memang setiap musim menggunakan dan juga sudah merasakan simpelnya menggunakan di organik yang hasilnya juga nggak kalah dengan pemupukan full kimia. Karena bertani harus cerdas, bertani harus punya inisiatif atau inovasi, karena bertani itu nggak harus mengikuti zaman dulu, karena zaman sekarang ada yang lebih simpel, hasilnya juga bisa dibuktikan, dan juga ada pendampingan dari tim di organik. Karena tim di organik dari Cilacap memang selalu ada pendampingan dan juga ada edukasi atau kalau petani mau bertanya tentang pupuk di organik ini, siap untuk memberikan informasi dan siap mendampingi apabila petani membutuhkan pendampingan. Nah, ini gunanya tim di organik, ada tim lapangan seperti ini untuk memastikan bahwa petani-petani nanti bisa beralih ke organik yang simple dan juga hemat biaya, dan pengerjaan juga tidak lama di sawah, karena hanya 2 kali penyemprotan 1 musim sudah cukup dan sudah tidak membutuhkan biaya-biaya tambahan seperti yang lainnya. Nah, ini mudah-mudahan nanti banyak petani yang mengikuti jejak Pak Wagiman yang selalu punya inovasi dan inspiratif, karena orang yang maju biasanya orang yang mendengar atau membuktikan sendiri, bukan dari omongan orang lain yang belum tentu pas atau benar informasinya. Nah, ini kalau Bapak Wagiman sendiri memang eksekusi langsung dan sudah merasakan hasilnya. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi contoh yang terbaik di daerah Kawunganten dan sekitarnya. Halo Pak Wagiman. Nah, ini Bapak Wagiman sip. Ya. Nah, ya, ini tanaman yang umur 40 hari setelah diaplikasi, dari umur 20 hari, 40 hari. Nah, kita sedang menunggu masa-masa bunting dan masa-masa pemrucutan supaya ada runtutan nanti dari 0 sampai panen. Nah, ini termasuk umur usia 40 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para petani. Kita lagi berada di Desa Brepek, Dusun Cikorol, lagi menyaksikan proses panen lahan milik Pak Sakiman. Ini berjalan di hari Jumat tanggal 11 Juli 2025. Ini dengan ibunya lagi petik padi. Alhamdulillah dengan aplikasi nutrisi tanaman organik bisa menyelesaikan sampai panen padi yang di aplikasi Waras Selamat ini sampai panen, juga bisa menghasilkan panen yang bagus ini. Semoga ini nanti menjadi inspirasi petani wilayah Cikorol untuk bisa mengikuti jejak pembuktian dari Bapak Sakiman. Ini lahan kemarin tidak dilakukan penyemprotan walang sangit, walaupun kemarin Bapak Sakiman sendiri menyatakan walang sangit sangat banyak, tapi beliaunya memang sengaja terkait informasi bahwasanya diri orga ini mampu untuk memberikan tanaman itu kebal terhadap serangan hama. Beliaunya dengan faktor kesengajaan tidak disemprot walang sangit, tapi alhamdulillah bisa panen, juga bisa menghasilkan bulir padi yang tidak gabuk. Ini terima kasih informasinya. Berikut kami akan melanjutkan proses panennya. Main dulu kok, Jan. Oke, shooting game, Meng. Iya. Dia melambung hari YouTube dia nyung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti semangat para petani untuk proses panen. Ini Bapak Nairi, beliaunya selalu ikut menyaksikan apa-apa yang terjadi dari setiap tanaman yang menggunakan nutrisi tanaman di organik. Subscribe channel ini untuk kami bisa lebih semangat mengedukasi tentang di organik di tanaman padi atau tanaman palawija.